lagi karena di kubur itu sudah habis masa berdoa. Dalam kubur kada kau lagi berbuat kebaikan. Walaupun masih hidup dalam alam barzakh, tapi kada kau lagi berbuat kebaikan karena masa berbuat kebaikan sudah habis di dalam dunia. Nah, jadi orang dalam kubur itu sama dengan orang yang tenggelam di tengah laut, yang hanya bisa minta pertolongan kepada orang yang melihatnya. Sudah kehabisan tenaga di tengah laut, kelaparan, kehausan, tenaga habis, kada kau berdaya lagi. Nah, itulah perumpamaan orang yang di dalam kubur itu. Ia menunggu, orang dalam kubur itu menunggu doa yang menyusul kepadanya. Nah, hanya mengharapkan doa-doanya lagi. Ia menunggu doa yang menyusul kepadanya dari ayahnya atau saudaranya atau teman dekatnya. Jadi artinya menghadiahi, mendoakan arwah-arwah keluarga, terutama abah, mama, keluarga, kawan-kawan itu loh, disuruh kita selalu setiap hari, beberapa kali sehari. Karena dalam kubur tuh orang menunggu doa-doa nang hidup ini. Amun mahaul setahun sekali kalawasan mahadani, setahun hanya harus sekali mahaul kuitan umpamanya. Mestinya setiap hari, bahkan beberapa kali sehari mendoakan mereka itu. Ia menunggu doa yang menyusul kepadanya dari ayahnya atau saudaranya atau teman dekatnya. Maka apabila doa telah menyusulnya, maka doa itu lebih ia sukai daripada dunia dan isinya. Dan sesungguhnya hadiah-hadiah orang yang hidup kepada orang-orang yang telah meninggal dunia adalah doa dan istighfar. Doa dan istighfar. Misalnya kayak apa? Allahumma ghfir. Allahumma ghfir, ya Allah ampuni si fulan bin fulan, kawan kita, punya orang tua kita. Allahumma ghfir li wali walidayya, ampuni ya Allah hambaku, hambamu dan kedua orang tua. Nah, itu yang ditunggu-tunggu oleh orang dalam kubur. Doa si anak terhadap mereka. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma, berikan rahmat kepada mereka. Nah, itu selalu ditunggu oleh mereka. Dan sesungguhnya hadiah-hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang telah meninggal dunia adalah doa dan istighfar. Nah, para ulama mengatakan dengan mengambil beberapa hadis-hadis yang lain, segala amal kebaikan yang kita doakan kepada Allah agar disampaikan pahalanya kepada siapa yang kita kehendaki, itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bersedekah, bersedekah lalu minta sampaikan, ya Allah sampaikan pahalanya ini sedekah kepada arwah siapa misalnya. Kita memberi makan orang, lalu kita berdoa, ya Allah sampaikan pahalanya memberi makan orang ini kepada arwah fulan bin fulan. Nah, itu sampai kepada mereka. Jadi bukan hanya doa, bukan hanya istighfar. Bahkan Imam Nawawi dan para imam-imam yang lainnya mengatakan bahwa kita boleh menyewa orang, mengupah orang untuk membaca Al-Quran, yang mana pahalanya itu Quran dihadiahkan untuk siapa yang kita kehendaki. Boleh kita mengupah orang. Kita makun membacakan Quran nasahatam berapa ongkosnya. Mbak Anggar, ini ijarah ngarannya. Mbak Anggar kita makun membacakan Quran sahatam. Ini bila tuntung baca Quran, doanya doakan sampaikan pahalanya kepada arwah ini. Berapa sahatamnya? 100.000 misalnya. Nah, 3 hatam 300.000. Nah, itu boleh ya, kita menyewa orang untuk membaca Quran itu. Nah, itu mazhab pendapat dari Imam An-Nawawi dan yang lain-lainnya.
Dan itu disampaikan oleh Allah kepada mereka. Sebagian mereka berkata, saudaraku meninggal dunia, lalu saya bermimpi melihatnya dalam kubur. Maka saya bertanya kepadanya, apa keadaanmu ketika kamu diletakkan dalam kuburmu? Ia menjawab, seseorang datang kepadaku dengan membawa cahaya dari api. Maka jikalau tidak ada bahwa seseorang yang berdoa untukku, niscaya aku melihat bahwasanya ia akan memukulku dengannya itu. Nah, jadi doa-doa yang kita sampaikan itu kepada orang-orang mati itu akan meringankan mereka, bahkan bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Karena inilah disunnatkan menalkin orang yang meninggal dunia setelah dikebumikan dan berdoa baginya. Nah,